Perkenalkan, nama saya Jevon Valentino Halim dari kelas 12 Solomon, absen 16. Berikut saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dari desalinasi air laut. Ya, jadi yang pertama itu ada sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi pada partikel zat terlarutnya. Jadi nggak bergantung pada jenis zat yang terlarut. Nah, sifat koligatif ini larutan terdiri dari dua jenis. Jadi yang pertama ada koligatif larutan elektrolit dan yang kedua ada koligatif larutan non elektrolit. Nah, jadi untuk penjelasan dari desalinasi air laut adalah proses untuk menghilangkan kadar garam yang berlebih dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi binatang atau manusia. Jadi seringkali proses ini juga menghasilkan garam dapur sebagai hasil sampingan. Jadi ada yang pertama itu proses desalinasi. Nah, proses desalinasi itu dengan cara destilasi. Nah, destilasi itu adalah pemisahan air tawar dengan cara merubah fase air, sedangkan pada proses dengan membran, yakni pemisahan air tawar dari air laut dengan cara pemberian tekanan dan menggunakan membran reverse osmosis atau dengan cara elektrodialisa. Jadi proses desalinasi air laut yang pertama itu adalah osmosis balik atau reverse osmosis atau nama lainnya singkatannya itu RO. Yang pertama itu prinsip dasar reverse osmosis apabila dua buah larutan dengan konsentrasi encer dan konsentrasi pekat dipisahkan oleh membran semi-permeable, maka dengan konsentrasi yang encer akan terdifusi melalui membran semi-permeable tersebut masuk ke dalam larutan yang pekat sampai terkesetimbangan konsentrasi. Fenomena tersebut dikenal dengan fenomena osmosis atau proses osmosis. Yang kedua ada proses desalinasi sistem reverse osmosis. Nah, jadi proses ini dalam proses desalinasi air laut ini dengan sistem osmosis balik tidak memungkinkan untuk memisahkan seluruh garam dari air lautnya karena akan membutuhkan tekanan yang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, pada kenyataannya untuk menghasilkan air tawar maka air asin atau air laut dipompa dengan tekanan tinggi ke dalam suatu modul membran osmosis balik yang mempunyai dua buah outlet, yakni outlet untuk air tawar yang dihasilkan dan outlet untuk air garam yang telah dipekatkan atau reject water. Nah, di dalam membran RO tersebut terjadi proses penyaringan dengan ukuran molekul, yakni partikel yang molekulnya lebih besar daripada molekul air, misalnya molekul garam dan lainnya, akan terpisah dan akan terikut ke dalam air buangan atau reject water. Oleh karena itu, air yang akan masuk ke dalam membran RO harus mempunyai persyaratan tertentu, misalnya kekeruhan harus 0, kadar besi harus kurang dari 0,1 mg atau miligram, pH harus dikontrol agar tidak terjadi pergerakan kalsium dan lainnya. Di dalam prakteknya, proses pengolahan air minum dengan sistem reverse osmosis terdiri dari dua bagian, yakni unit pengolahan pendahuluan dan unit RO. Oleh karena air baku yakni air laut, terutama yang dekat dengan pantai masih mengandung partikel padatan tersuspensi, mineral, plankton, dan yang lainnya, maka air baku tersebut perlu dilakukan pengolahan pendahuluan sebelum diproses di dalam unit RO. Unit pengolahan pendahuluan tersebut terdiri dari beberapa peralatan utama, yakni pompa air baku, bak koagulasi, flokulasi, tangki reaktor atau kontaktor, saringan pasir, filter mangan zeolit, dan filter untuk menghilangkan warna atau color removal.
dan filter cartridge ukuran 0,5, sedangkan untuk unit RO terdiri dari pompa tekanan tinggi dan membran RO serta pompa dosing untuk anti skalan dan anti biofouling dan sterilisator ultraviolet atau UV. Air baku atau air laut dipompa ke bak koagulasi flokulasi untuk mengendapkan zat padat tersuspensi, selanjutnya dialirkan ke rapid sand filter. Selanjutnya ditampung di dalam bak penampung, dari bak penampung air laut dipompa ke pressure filter sambil diinjeksi dengan larutan kalium permanganat agar zat besi atau mangan yang larut di dalam air baku dapat dioksidasi menjadi bentuk senyawa oksida besi atau mangan yang tak larut di dalam air. Selain itu diinjeksikan larutan anti skalan anti biofouling yang dapat berfungsi untuk mencegah pergerakan serta membunuh mikroorganisme yang dapat menyebabkan biofouling di dalam membran RO. Dari pressure filter, air yang dialirkan ke saringan filter multimedia agar senyawa besi atau mangan yang telah teroksidasi dan juga padatan tersuspensi atau SS yang berupa partikel halus, plankton, dan lainnya dapat disaring. Dengan adanya filter multimedia ini, zat besi atau mangan yang belum teroksidasi dapat dihilangkan sampai konsentrasi kurang dari 0,1 mg. Zat besi dan mangan ini harus dihilangkan terlebih dahulu karena zat-zat tersebut dapat menimbulkan kerak atau scale di dalam membran RO. Dari filter multimedia ini air dialirkan ke dalam filter penghilangan warna. Filter ini mempunyai fungsi untuk menghilangkan warna senyawa warna dalam air baku yang dapat mempercepat penyumbatan membran RO. Setelah melalui filter penghilangan warna, air dialirkan ke filter cartridge yang dapat menyaring partikel dengan ukuran 0,5. Setelah melalui filter cartridge, air dialirkan ke unit RO dengan menggunakan pompa tekanan tinggi sambil diinjeksi dengan zat anti kerak dan zat anti biofouling. Air yang keluar dari modul membran RO ada dua, yakni air tawar dan air buangan garam yang telah dipekatkan atau reject water. Selanjutnya air tawarnya dipompa ke tangki penampung sambil dibubuhi dengan klorin dengan konsentrasi tertentu agar tidak terkontaminasi kembali oleh mikroba.